selamat pagi Bu Nurul dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai perbankan, pelaporan keuangan, dan persaingan usaha. Sebelumnya, anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Salma Arzua dengan NPM 19+104030. Yang kedua ada Zainul Mulia dengan NPM 19+104039. Dan ada saya sendiri, Nabila Guna, dengan NPM 19+104125. Yang pertama ada GCG di perbankan. Bank Indonesia pada tanggal 30 Januari 2006 yang telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia PBI nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum yang bertujuan untuk memperkuat kondisi keuangan perbankan nasional dalam menghadapi resiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan para pemangku kepentingan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal, baik penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan eksternal, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis bank, serta transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank. Yang selanjutnya ada transparansi di perbankan. Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia tentang transparansi informasi produk pada awal Januari 2006 yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan GCG di sektor perbankan, memperjelas masalah dan resiko yang melekat pada produk keuangan, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nasabah. Untuk mengurangi adanya informasi asimetris, antara lain diatur mengenai kewajiban bank menginformasikan kepada nasabah secara transparan mengenai produknya, larangan pemberian informasi yang menyesatkan dan tidak etis, serta larangan dan pembatasan pemberian atau penyebarluasan data pribadi nasabah. Selanjutnya masih materi mengenai perbankan, yaitu yang ketiga mengenai pengawasan perbankan. Menguji pelaksanaan GCG di perbankan, OJK harus melakukan pengawasan secara ketat dan transparan. OJK harus bertindak tegas, yaitu melarang orang-orang yang sudah termasuk dalam daftar hitam atau pernah melakukan perbuatan tidak terpuji dalam mengelola suatu perbankan, termasuk para pengelempang bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, menjadi Chief Executive Officer atau CEO, maupun pemilik atau Dewan Komisaris di suatu perbankan bagi para komisaris perbankan untuk menghindarkan adanya konflik kepentingan. Selanjutnya itu mengenai peringkat GCG di perbankan. Itu terdapat 4 hal yang dijadikan sebagai kriteria penilaian bagi BI dalam menentukan peringkat GCG perbankan adalah: yang pertama, transparansi bank terhadap pihak-pihak terkait, efektivitas direksi dan komisaris perbankan dalam mengemban tugasnya, efektivitas komite yang wajib dibentuk di lingkungan direksi dan komisaris, serta independensi suatu kerja audit intern menurut SKAI.
Selanjutnya mengenai pengelaporan keuangan. Yang pertama itu transparansi laporan keuangan. Salah satu prinsip GCG adalah masalah transparansi, yaitu mengenai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Informasi yang perlu diungkapkan oleh perusahaan biasanya dikategorikan atas dua hal, yaitu informasi finansial atau dipublikasikannya kepada publik, seperti meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CALK, dan informasi non-finansial atau yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan manfaat laporan keuangan. Tujuan keterbukaan informasi, terutama pengungkapan informasi finansial dan non-finansial, yaitu meningkatkan keterbukaan dalam pemberian informasi, mendukung informasi implementasi GCG termasuk pelaporan kepada pemangku kepentingan, mengupayakan kualitas manajemen perusahaan yang lebih profesional, dan bagi auditor eksternal dituntut lebih memahami analisis strategi dan risiko perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua itu mengenai reporting system atau reporting system itu merupakan suatu sistem laporan secara elektronik. Manfaat diterapkannya e-reporting system yaitu untuk mempermudah investor atau publik untuk mendapatkan akses laporan secara real time dan online tanpa perlu melakukan emiten. Investor atau publik dapat mengetahui secara cepat informasi tentang emiten. Keterbukaan dan akuntabilitas pelaporan keuangan kepada publik telah terjamin, dapat menjamin pemerataan informasi dan meredukasi adanya kesenjangan informasi, dapat meningkatkan efisiensi bagi perusahaan go public, dan mendorong terwujudnya GCG. Untuk menggunakan SPE, emiten atau perusahaan publik perlu menyediakan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan internet yang memadai dengan spesifikasi komputer dan aplikasi bagaimana terdapat pada petunjuk pengguna emiten atau perusahaan publik yang telah diunduh pada laman OJK. Yang ketiga itu mengenai Annual Report Award atau ARA. Annual Report Award dapat diikuti oleh semua perusahaan, baik perusahaan publik maupun perusahaan publik, dengan kriteria sebagai dasar penilaian, yaitu yang pertama, memberikan gambaran yang baik dan jelas mengenai kegiatan operasional perusahaan dan penjelasan mengenai kinerja perusahaan serta dedikasi atas perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, penyajian informasi keuangan yang baik dan informatif sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga itu informasi yang jelas mengenai kepemilikan dan penerapan GCG. Yang keempat yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat mengenai kecurangan pelaporan keuangan.
Fraudulent financial reporting atau perilaku yang disengaja atau coba baik dengan tindakan atau penghapusan yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan. Kecurangan pelaporan keuangan disebabkan oleh manipulasi, falsifikasi, alterasi, dan salah penyajian, salah penerapan, dan kolusi antara manajemen dengan auditor independen. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah satu material baik yang disebabkan oleh kekeliruan dan kecurangan. Salah satu cara untuk mencegah timbulnya kecurangan yaitu dengan memasang sebuah sistem yang dilengkapi dengan pengendalian internal yang cukup memadai sehingga kecurangan sulit dilakukan oleh pihak luar maupun pihak dalam perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada persaingan usaha. A. Persaingan usaha yang sehat. Dalam mempertimbangkan substansi hukum anti monopoli dan persaingan sehat, pemerintah perlu melakukan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang lebih menekankan pada pencegahan konsentrasi atau pemusatan sumber daya ekonomi pada satu atau sekelompok pelaku ekonomi. Kedua, pendekatan yang lebih menekankan pada pencegahan terjadinya praktik bisnis yang curang. Aturan internal menjadi landasan yang kuat bagi pelaku, para karyawan atau pejabat suatu perusahaan dalam rangka turut serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan transparan. B. Persaingan usaha tidak sehat. Beberapa praktik anti persaingan usaha yang dapat dijumpai dalam kegiatan bisnis di Indonesia antara lain adanya praktik persekongkolan perusahaan tertentu untuk memenangkan sebuah tender di instansi pemerintah, BUMN maupun perusahaan swasta. Terdapat dua petunjuk gejala umum yaitu praktik membesarkan biaya investasi dan praktik perkomisian dalam pengadaan barang dan jasa.
Selanjutnya, tender secara elektronik. Salah satu sistem pengadaan barang yang perlu dipertimbangkan adalah e-procurement yang berasal dari e-commerce. Manfaat e-procurement bagi perusahaan yaitu menunjang sistem just in time, lalu meningkatkan efektivitas pengelolaan arus kas, meredukasi interaksi antar manusia sehingga dapat meningkatkan produktivitas, lalu dapat menekankan biaya operasi dan administrasi, memberikan nilai tambah, meminimalkan interest pihak yang berkepentingan, dan meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Implementasi tender melalui lelang online sangat memerlukan kesiapan teknologi informasi secara penuh. Berikut perangkat-perangkatnya. Meskipun dalam implementasinya tidak banyak memerlukan perubahan dalam proses bisnis, namun perlu suatu kebijakan perusahaan berupa sistem dan prosedur yang mengatur mekanisme lelang online. Pada saat ini, pemerintah sedang mengkaji secara mendalam rencana penerapan tender secara online termasuk masalah atau kendala yang mungkin timbul saat implementasinya nanti. Kendala yang dihadapi dalam implementasi e-procurement adalah belum membudayakannya praktik bisnis e-commerce di negara kita sehingga belum dapat menjangkau peserta tender yang lebih luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.